kita sengaja bolongin tengahnya biar kayak putu yang bambu gitu. Tapi semakin kesini karena mereka customer itu kasih feedback juga, Kak ini yang bagian tengahnya jadi terlalu manis karena banyak gula arennya di tengah. Nah jadi kita bikin semuanya kayak bentuk whole cake aja bulat, kue pandan, tengahnya itu ada unti gula aren dan ditabur dengan kelapa parut gurih gitu. Ya kita bikin yang seperti itu. Oh jadi bentuknya cake ya? Cake gede. semua. Oke. Kirain kecil-kecil gitu tinggal dimakan. Gak ada cake. Iya. Nah, mengingat kayak tadi bikin putu pandan aja butuh 6 jam gitu ya. Mungkin ini saya nggak tahu berapa jam lagi. Customer kalau mau pesan kue di Mama Grey Cake itu berapa lama? Atau bisa dadakan, mungkin ada stok, atau memang harus by order pesan baru nanti dibuat lalu dikirim? Nah, menarik ya Pak ya, kan zaman sekarang ya, nggak usah ngomongin orang lain lah, saya sendiri kadang lupa teman ulang tahun ya. Tiba-tiba lihat Insta story-nya udah banyak yang sebutin happy birthday, mati saya aja lupa deh ulang tahun. Nah karena adanya permasalahan seperti ini, jadi saya usahain setiap hari itu saya baking terus. Jadi ada ready stock? Iya, setiap hari tertentu. Dalam jumlah yang sedikit, tidak terlalu banyak, tapi hanya 2 jenis varian yang saya tahu itu rame, udah jalan. Jadi saya hanya akan setiap hari baking untuk varian putu pandan karena memang itu best seller kita, dan yang kedua es teler. Cuma memang kalau pembuatan jumlah es teler lebih sedikit daripada yang putu pandan gitu Pak. Kalau enggak, saya nggak bisa ngikutin ini ya, kayak kehilangan omset lah ini. Gitu. Jadi tetap ada sejumlah khusus yang memang dibuat setiap hari setiap paginya. Untuk mengantisipasi permintaan yang mendadak. Selebih itu bisa dilayani by order ya. Iya, khusus untuk varian-varian lain seperti pandan kaya, Milo cake, itu rata-rata harus pre-order minimal 3 hari sebelumnya. Oke, jadi pesan kepada teman rasa adalah ingat selalu hari-hari penting, hari ulang tahun teman-temannya. Jangan sampai lupa. Jadi supaya nggak dadakan gitu pesennya. Tapi dadakan nggak apa-apa sih Pak. Dadakan nggak apa-apa juga. Cuman ya putu pandan sama es teler aja pilihan antara dua itu. Oke. Nah ini bertahan berapa lama Mbak Devina? Iya Pak, ini kalau es teler itu karena kita semua pakai buahnya fresh ya. Dia tuh maksimum cuma 3 hari di 3 freezer. 3 hari di freezer atau refrigerator? Kalau khusus untuk putu bukan es teler, itu harus di freezer. Di atas ya. Iya. Kalau putu pandan itu sendiri dia aman 5-7 hari di chiller, kulkas biasa. Oke, menarik. Lalu sebagai sebuah bisnis nih Kak Devina, apa strategi yang Kak Devina yakini gitu ya untuk membesarkan brand Mama Grey ini? Ini sih sudah jelas, tadi saya tangkap pesan yang mau disampaikan sudah sangat jelas. Ini adalah gift gitu ya. Betul. Hantaran gift untuk seseorang yang dicintai gitu ya, yang dibuat dengan penuh passion gitu. Gitu. Apa ini? Bagaimana kemudian termasuk mengkomunikasikannya, gimana jalur ininya? Saya percaya satu hal sih, sebenarnya bukan percaya, mungkin hal ini saya pelajari setelah saya menjalankan Mama Grey ini. Jadi memang saya sudah mulai jualan kue itu jauh sebelum Mama Grey itu ada. Berarti saya jualan kue. Tetapi aspek yang saya nggak tekanin adalah fokus di branding. Nah, ketika saya mulai di tahun 2023 itu memfokuskan jati diri Mama Grey itu sebagai the best pelopor the best putu pandan cake di Indonesia, image pemikiran dari customer itu jadi udah jelas. Jadi kayak ibaratnya
Oke, kalau saya mau cari jajanan pasar dalam bentuk cake ataupun cookies, gifting, itu saya langsung carinya Mama Grey. Jadi target market saya itu saya perjelas gitu loh. Mama Grey itu jadi itu lebih memudahkan saya kalau saya mau iklan, jenis target market saya seperti apa. Nggak semuanya saya hajar. Nah, jadi setelah saya lihat profilnya, memang market Mama Grey itu lebih ke yang lebih mature usianya dan profilingnya jadi lebih jelas. Ketika saya belum fokus ke dalam jenis apa sih yang saya mau terkenal di branding saya, itu lumayan berat, Pak. Jadi kayak semua dihajar, semua dikerjain. Nah, jadi ujung-ujungnya apa yang membedakan kamu dengan yang lain gitu loh? Apa sih kehebatan kamu? Gitu saya sih pakai. Betul. Itu unique selling proposition ya, unique selling termasuk produk apa yang mau jadi andalan gitu. Oke. Lalu ke depan kira-kira inovasi apa lagi yang akan dilakukan oleh Mama Grey? Ini saya lihat ada juga tadi ini cookies kan? Ini cookies. Apa? Yang ini isinya sih cookies mix. Dalamnya itu nanti mungkin bisa cek di Instagram kita ya. Ini cookies. Boleh di-mention disebut IG-nya apa? Kalau teman rasa mau apa namanya menindaklanjuti kebenaran klaim. Mama Grey, MAMAGRE .cake. Itu aja. Ini cookies mix ya, dalamnya itu ada 4 jenis varian. Pertama itu klepon cookies. Klepon cookies. Terus kedua itu ada nastar cookies. Terus ada peanut butter. Sama satunya lagi castangle. Jadi memang kayak cookies kue kering yang pas mau Idul Fitri ada di rumah, kurang lebih seperti itu. Ini kita memang cookies ini lebih rame di event-event kayak Idul Fitri ini, atau Chinese New Year, atau Natal. Ini rame, orang lebih suka hantarannya ini gitu. Jadi kita memang keluarkan seperti itu sih, Pak. Ya, ini menarik sekali nih cookies ya, karena menjelang Lebaran biasanya banyak hampers ya, banyak permintaan hampers. Jadi ini bisa jadi salah satu pilihan juga. Betul. Ada lagi yang lain selain cake cookies ini yang disiapkan untuk paket Lebaran? Kalau untuk Lebaran sih sejauh ini baru cookies, es teler sama putu pandan aja kita kemas dalam bingkisan Idul Fitri seperti itu. Belum ada menu yang spesial khusus sih di itu. Mungkin udah ada paket A isinya ini, paket B isinya. Ya, ada ya. Ada di Instagram kita juga ada. Jadi silakan cek di akun Instagram dari Mama Grey. Oke. Lalu boleh nggak Kak Devina berbagi tips and tricks mengolah cake? Apa kadang-kadang mungkin banyak juga yang lagi nyoba cake ternyata nggak jadi gitu. Kurang ngembang atau apa? Kunci suksesnya bikin cake itu apa sih sebenarnya? Saya sebenarnya kalau ditanyain cara bikin cake kurang percaya diri ya Pak ya, karena saya sendiri tuh otodidak Pak. Cuman memang saya dari kecil tuh suka bikin kue. Tapi buat temen-temen yang bikin kue gagal tuh jangan berkecil hati ya, karena saya pertama kali mulai bikin kue itu juga karena iseng sebenarnya Pak. Jadi waktu itu saya bikin kue untuk keluarga aja, dimulai dari si putu pandan ini. Saya pertama bikin, terus berhasil, terus kakak saya makan, terus videoin masukin ke Instagram Pak. Terus langsung dia bilang gini, dibuka pre-order kue. Dia bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang pesen Pak. Terus aku bilang, waduh aku gak tahu nih, kayak gak percaya diri pertamanya. Terus kakak saya bilang, gak boleh nolak rezeki, pamali, dia bilang kayak gitu. Pokoknya gimana pun harus kamu terima. Jadi aku ambil tuh orderan pertamaku Pak.
Terus pas aku bikin orderan itu gagal Pak. Ternyata pertama kali bikin hoki Pak. Itu tuh aku stres banget bener-bener. Iya. Tapi tetap bikin terus Pak, bikin terus. Walaupun orderan pertama saya pas saya kirim kuenya, nyampe sana meleleh semua kuenya, sampai customernya marah. Aku refund lah uangnya. Tapi dari sana tuh walaupun gagal, kita belajar lagi karena kan sekarang banyak ya di YouTube ya. Jadi kalau bisa misalkan nih mau coba nih bikin kue, dicatat resepnya, dicatat cara bikinnya, nanti hasilnya seperti apa, dicatat juga hasilnya seperti apa, kurang apa. Nanti kalau gagal, bikin lagi percobaan selanjutnya, dicatat. Nanti pasti ketemu resep yang terbaik gitu. Iya, itu hal yang sangat benar ya. Bahkan brownies aja konon katanya kue gagal. Karena bantat itu gagal. Oh, iya. Tapi jadinya jadi sebuah produk tersendiri dan disukai gitu. Nah, memang betul kemudian kuliner itu tentang standar rasa ya. Kalau kita mau mengembangkan bisnis kuliner kita, maka kita harus bisa membuat standar. Jadi memang harus dicatat gitu gramasinya, ngukusnya berapa lama, apa yang mau dimasukin dulu, urutannya kan bisa jadi beda itu kalau urutannya berubah gitu ya. Benar Pak. Oke, terima kasih inspirasinya Terima kasih, Pak. Kak Devina. Nah di segmen yang terakhir ini saya silakan nih Kak Devina untuk mempromosikan habis-habisan menjelang Lebaran produk-produk dari Mama Grey. Silakan. Oh iya, kalau misalkan ada yang pengen nih beli hampers Lebaran ataupun sebatas untuk gifting, birthday, ataupun baby hampers ataupun corporate hampers, itu bisa banget di Mama Grey. Dan apalagi mau cari kue khusus untuk orang tua ya, yang manisnya juga nggak terlalu manis, pas lah. Terus juga krimnya itu dari susu, bukan mentega yang nggak enak. Boleh banget cekin Mama Grey. Ya dicoba aja. Ya. Itu teman rasa pesan yang udah disampaikan oleh Kak Devina. Jadi teman rasa bisa cek ke akun Instagram dari Mama Grey ya. Bisa diulang tadi @mamagrey.cake. Iya. Ya, silakan. Oke. Terima kasih Kak Devina banyak, Pak. Ya. Dan teman-teman semua. Ya. Teman rasa, itulah episode kita kali ini bersama saya Cak Tom di Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara, Rasa Indonesia Mendunia.